Iya, iya Mas, paham. Saya Siap. ikut itu Mbak Yuni. Lah, kan nanti takutnya kan orang yang nggak seneng. Padahal yang Iya. kita mau ambil kan pingin ceritanya. Iya, Ya, mau cerita obrol. aja ya. Siap. Bagaimana Ini- Mbak? Apa masalahnya? Ini gini Mas, kan majikanku kan ngambil 2 pembantu, ya kan. Mm-mm. Lah saya ini yang ngeceng bapaknya, yang teman saya yang ngeceng ibunya, ya Mm-mm. kan. Mm-mm. Terus nggak tahu hari ini maksudnya mbaknya satunya lagi ditaruh di toko sana, di toko tepatnya di dekatnya Mbak Yuni sana, ya kan. Mm-mm. Terus hari ini tadi tuh nggak tahu ada yang lapor apa gimana, mbaknya ketangkap sama imigrasi. Mantap. Terus Mantap. terus saya sama bapak ditelepon kan, suruh keluar dulu rumah, kamu keluar dulu dari rumah, jangan di rumah, katanya gitu kan. Soalnya ada mau imigrasi ke rumah gitu. Saya kan juga kaget. Gitu, maksudnya saya mau nanya, itu teman saya nanti ada masalah nggak ya? Masalah Mbak. Gitu tuh. Iya, jadi gini, pertanyaan sampean cukup sudah? Masalahnya kan untungnya yang ngecing saya bapak saya bagian rumah, dan mbaknya yang ngecing ibunya bagian toko sana gitu loh. Terus adalah hari ini tuh ketangkap ketahuan imigrasi, terus dibawa ke sini ke rumah kan. Terus saya disuruh keluar dulu gitu loh. Tadinya gitu. Terus saya mau nanya ini nih, nantinya mbaknya ini di penjara apa enggak gitu loh, kasihan gitu loh. Oke. Jadi giliran saya, sampean sudah 2 kali mengulang pertanyaan sampean tadi. Iya. Sekarang gini, tenang dulu, sampean ambil nafas. Jadi sampean tenang dulu, nggak perlu khawatir. Yang penting sampean ada nomor HP-nya dan sampean kenal dia, atau sampean ada nomor HP-nya, nggak ada masalah, nanti di WhatsApp aja. Kalau ada apa-apa kabarin, ibaratnya cuman gitu aja kan bahasa Indonesia. Jadi gini Mbak, kalau itu sudah dipastikan adalah penyalahgunaan visa. Nah, biasanya sekali lagi saya ngomong, itu terjadi karena persaingan bisnis. Nah, jadi toko di sebelah-sebelahnya itu tahu bahwa yang disuruh adalah CC-nya. Nah, toko yang sebelah-sebelah itu nggak suka sama bosnya sampean, ya kan? Terus dipokengin. Itu sah, itu wajar. Dalam dunia berbisnis, jegal-menjegal itu biasa. Kayak di kalangannya awake dhewe nyele paspore marangno utang melayu. Nah, kayak gitulah. Ibarat kata. Nah, kalau pertanyaan sampean Mbak itu nanti aman nggak? Jawabannya aman. Nggak usah khawatir, ya. Jadi, karena di situ adalah perintah majikan. Yang kena duluan pasti majikan. Nah, majikan ditanya, kenapa kamu nyuruh anak ini? Anaknya juga ditanya, kenapa kamu mau disuruh dia? Nanti kan diinterogasi. Dan sekali lagi saya ingatkan, saya sampaikan lagi sama sampean, orang Hongkong itu takut dengan penjara. Nah, pastinya nanti ditebus. Karena itu disuruh sama majikan kan. Jadi sampean nggak perlu khawatir, sampean cukup tenang. Kalau ada apa-apa baru direspon. Jadi jangan overthinking. Jadi ketakutan yang berlebihan. Yang pertama, sampean tidak melakukan kesalahan, sampean tetap di rumah. Aku ngerti, sampean pasti kasihan sama temennya sampean, ya. Satu, kita tahu. Makanya dengan rasa kasihan itu kita tunjukkan dengan kita tenang, atau kita tenangkan dia. Tenang, nggak ada masalah kamu, no problem, ya. Karena yang nyuruh kan majikan. Kamu bicara aja. Yang nyuruh majikanku. Lah kalau aku nanti disuruh nggak mau, ya aku sebenarnya mau menolak, tapi aku butuh uang, keluarga aku butuh. Dia kalau sampean anaknya teman sampean sempat nelpon sampean, suruh bilang aja kayak gitu. Saya nggak ngerti, saya nggak tahu aturan, tapi ya saya hanya ngikutin apa yang dikatakan majikan. Saya mau maksudnya takutnya teman saya itu disuruh bayar apa gimana gitu loh. Mbak sampean tak kasih sekarang tak kasih logika dulu. Yang nyuruh teman sampean kan majikan toh Mbak. Iya. Bukan keinginan dia sendiri. Ini beda sama jualan air.
Oke. Jadi sampean garis bawahi, ini disuruh majikan, oke? Oh iya. Pembeda Ya, kasus. Tanya, ya. Nah, pembeda kasusnya ini adalah ini disuruh majikan. Bukan sampean punya inisiatif dodolan sego dhewe. Dodolan nang toko dhewe, cek kendelmen kan gitu toh logikanya. Iya betul ya. Nah, makanya nek sampean tenang. Makanya aku seneng ketika ada yang panik kayak gini. Ditelepon. Oh, itu seneng saya. Karena apa? Menenangkan orang. Kira-kira, Mbak. Aku disenengi karo Gusti Allah ora, Mbak? Iya. Nah. Ya, sampean senyum gitu. Saya kan nggak pernah berusaha imigrasi gitu. Iya, sampean senyum dulu. Pokoknya ketawa ya. Ben sampean nanti juga bisa menenangkan teman sampean. Nek sampean panik, pasti teman sampean juga akan bimbang. Pasti bingung, Pak. Padahal orang yang terdekat kan sampean. Jadi saya harus nenangin sampean dulu. Supaya sampean nanti bisa nenangin temennya lagi. Ya. Kalau nanti persoalannya blacklist dan apapun semuanya, yang jelas sekali lagi sampean ajarin dia, saya nggak tahu sama yang hanya disuruh majikan. Saya peraturan tidak paham. Mereka akan dengan hati kok. Oh iya. Nah, nanti kalau misalnya di blacklist atau apa disuruh pulang ke Indonesia, boleh cari saya kalau mau proses ya, kita prosesin lagi, slow kan? Oh iya. Iya. Rezeki itu ada di mana-mana. Kalau yakin kita yang nggak keliru, sebenarnya memang kita salah. Cuman kan kesalahan itu tidak bisa dihempaskan ke kita juga 100%. Majikan ada tanggung jawabnya juga. Makanya dari teman-teman yang nonton konten ini nanti sama ngomong sama sampean, suatu saat lebih berhati-hati, ya kan? Oh iya. Untuk agar supaya ketika disuruh, misalnya bersihin 2 rumah atau suruh jagain di toko, kayak gitu kan harus waspada. Aslinya sebenarnya majikan itu ngerti. Tapi Suna mau dapat cuan, murah mungkin ya. mau dapat cuan, mau bisnis, gak apa-apa disuruh di sana. Nah gitu, padahal kiri kanannya ada yang jahat kan gitu, gak ada jadi soal, Mbak. Nah, sekarang gimana perasaan sampean? Wis ada lagi yang ingin sampean? Lumayan agak lega sih Mas, soalnya kan mendadak banget tadi jam 5 gitu loh. Pulang saya disuruh keluar, terus mbaknya pulang sama semuanya migrasi satu mobil ke sini kan tadi saya nunggu di bawah. Terus habis itu mbaknya dibawa lagi sama majikan. Nanti aku kepikiran, ya Allah, masa ditahan sih, masa gimana, kan mikir kasihan gitu loh. Gitu. Iya nggak apa-apa. Jadi sampean sekali lagi ya, ketika ada persoalan dan apapun ya, usahakan sampean duduk, cari air minum, duduk sebentar, hela nafas ya. Kemudian baru berorientasi. Kira-kira siapa ini yang bisa saya ajak omong? Ya kan kebetulan Miss Yuni kan sudah nampil di YouTube. Saya kan belum ya. Nanti kan dari ceritanya sampean nanti kan saya juga ikutan viral kan gitu kan. Tetapi viralnya kan bukan viral yang ngambilin anaknya siapa, ngambilin istrinya siapa kan. Kan viralnya adalah menenangkan bagaimana agar supaya teman-teman itu menghadapi persoalan dengan hati yang tenang dan sedikit mulai berpikir dan tidak terlalu panik, kan itu toh Mbak. Makanya setiap hari kan saya lihat itu Mbak Yuni, jadinya saya tadi kepikiran, coba Mbak Yuni coba gitu, tapi susah banget gitu loh. Iya, makanya nanti lihat Sandro Jabrik Mbak, wong ganteng sak donya. Sandro Jabrik, wong ganteng. Sandro Jabrik. Ya kalau sampean sering nonton punyanya Miss Yuni kan sering nyebut-nyebut, proses dari Indonesia sama Mas Sandro ABCD bla 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 itu. Ya manusianya ini. Tapi manusianya ini yang ngomong sama sampean gitu. Oke, aku kaget, kok cowok gitu loh, makanya aku kaget. Wis panik koncone dicekel. Iki kaget pisan lho cowok gitu kan. Makasih ya Mas ya udah dikasih solusi gimana. Siap. Ditonton. Ini nampil di konten saya nanti. Semangat pokoknya. Nggih Mbak, yo. Maaf loh. Aman.